Di sini ada Pak Nur Muhammad Gito Wibowo. Ya, beliau adalah wakil ketua IRQ, Ikatan Rancang Kota Indonesia. Indonesia. Jadi beliau ini lulus di S1 di Semarang, Undip tahun 2000 lulusnya. Benar Pak ya? Betul Pak. Lulus di Belgia Catholic University di sini ya. Leuven 2003 lulusnya. Sehingga beliau sekarang ada menjabat Direktur PDW. PDW itu Ya nanti saya cerita sedikit. nah, PDW itu nanti diceritakan. Beliau direktur dan beliau juga senior desainer di PT Tonland Indonesia 2005 sampai 2007. Terus junior urban designer di Pusat Studi Urban Design 2000 sampai 2002. Kemudian banyak sekali karyanya kalau di itu ya, nanti kalian searching sendiri. Nah, secara singkat mungkin waktu sangat pendek, mungkin saya persilakan beliau untuk memperlihatkan karya atau seperti apa kiat praktisi di dalam sebuah kota. Baik Pak, terima kasih. Itu boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman dari jurusan arsitektur Universitas Tanjung Pura ya. Terima kasih hari ini. Kemarin sebenarnya ini acara ditodong Bu Mira. Saya kemarin dengan Bu Mira sama-sama jadi juri untuk Museum Garuda di Sintang. Di perjalanan beliau masih ada waktu nggak Pak untuk ngasih kuliah? Baiklah, nggak apa-apa gitu ya, sebelum saya nanti ke bandara jam 1, kira-kira setengah 2. Mungkin saya nggak apa-apa ya, presentasi mungkin saya agak handling slide sendiri nih kayaknya saya, karena belum preparationnya ya, atau mungkin mau bisa dibantu nextnya gitu Mas ya. Nextnya bisa kalau PDF di scroll aja ke bawah. Baik, saya nyantai saja di sini. Terima kasih. Ini adalah kantor saya, PDW. PDW itu dulu kita waktu masih awal-awal pengennya bentuk sebuah company yang isinya orang-orang yang sakti dan bekerja sama gitu ya. Jadi PDW itu Planning and Development Workshop, tapi kalau di bahasa Indonesianya itu Pandega Desain WH5. Jadi filosofinya orang ahli yang saling bekerja sama gitu ya. Jadi next, ini mungkin sedikit ya, gini aja deh, boleh saya sendiri aja. Kami setelah 20 tahun lebih berpraktek mempunyai filosofi, salah satunya adalah Beyond Building. Beyond Building itu adalah karena kami basicnya adalah kantor arsitektur dan urban design. Kami melihat bahwa sebenarnya bangunan dan segala macam isinya dan aktivitasnya itu banyak ditentukan oleh hal-hal yang sebenarnya di luar bangunan itu sendiri gitu ya. Termasuk satu, ada manusianya sendiri, kemudian ada ekonomi, ada teknologi, dan banyak hal lain gitu. Kemudian untuk cara kerja kami gitu, kita memang mengutamakan workshop, jadi diskusi dan keterlibatan masing-masing yang ikut dalam proyek ini sangat diperkuat ya di tim kita gitu ya. Oke. Service area kami dari mulai arsitektur, urban design, landscape, interior, dan BIM. BIM itu Building Information Modeling seperti Revit dan program-program lain gitu ya. Ini adalah range yang telah kami, ada beberapa karya yang sudah kami buat di Indonesia dan di negara-negara lain. Untuk di Timur Tengah kami juga ada beberapa yang sudah dibangun, terutama di Oman. Oman kami ada 3 bangunan arsitektur gitu ya. Tapi untuk proyek-proyek lain seperti Suriname, kami sebenarnya di sana untuk proyek master planning dan urban design. Kira-kira ini kita udah 2003 resminya.
kira-kira statistiknya seperti ini. Mungkin saya cepat saja. Nah, ini adalah board of director kami. Prinsipal kami, Pak Muhammad Denisworo ini baru saja meninggal. Besok Sabtu itu adalah 40 hari beliau. Jadi saya juga harus pulang juga ke Jakarta gitu ya. Di sini ada partner, kemudian ada beberapa orang yang memang spesialisasinya sendiri-sendiri gitu. Ada Pak Denny di project, kemudian ada Pak Didon di interior. Ini kami di kantor Jakarta 150 orang lebih. Kemudian kita juga punya progres ya, istilahnya desain progres kita. Pertama kita harus berinovasi, kemudian kita harus punya high quality design, dan yang ketiga tuh enrich itu kita harus ada nilai uniknya, harus memperkaya desain-desain kita gitu ya. Jadi kita menghasilkan sesuatu yang misalnya bisa dipakai oleh masyarakat, bermanfaat gitu. Ini daftar klien kami. Mungkin saya agak cepat aja di sini karena sebenarnya saya pengen cerita karena mahasiswa ya ini ya. Jadi misalnya kalian pengen masuk nih profesi rancang kota ini, misalnya Anda punya ketertarikan gitu. Kira-kira nanti kerjaannya seperti apa aja sih? Ini hasilnya gitu ya. Tapi hasil 3D ini sebenarnya ya bisa dilakukan siapa saja, bahkan AI sekarang udah bisa bikin seperti ini gitu ya. Tapi sebenarnya proses panjang di belakangnya itu tidak hanya pretty picture seperti ini ya gitu. Jadi masih banyak nanti yang bisa kita perlihatkan. Ini saya akan skip aja. Ada beberapa proyek kita yang memang perumahan, landed housing, ada yang arsitektur, itu banyak yang sampai ke bangunan tinggi gitu ya. Kemudian ya ini beberapa bangunan office di Jakarta dan di sekitarnya. Saya skip aja, nanti kalau company profile ini kan saya boleh tinggal di sini gitu untuk filenya. Kemudian hotel juga termasuk salah satu expertise kami gitu ya. Kemudian untuk sekolah, nah sekolah juga kita punya kesempatan waktu itu ya, banyak sekali ada beberapa proyek sekolah negeri gitu bahkan di Jakarta, dan sekolah negeri ini kita awalnya menang dari kompetisi. Jadi sekolah dari depan yang di Papua juga menang dari kompetisi, yang di DKI dibangun, dan itu sekarang semacam jadi sekolah percontohannya untuk beberapa sekolah di tempat lain. Kemudian pabrik, nah pabrik ini kita juga untuk beberapa klien yang memang menganggap bahwa bangunan industri ini nggak hanya sekedar bangunan industri biasa gitu ya, tapi juga mereka mencoba punya beberapa elemen, termasuk elemen estetik, efisiensi, kayak yang di Konimek ini. Ketika kita kenal pabrik biasanya pakai roda berjalan ya, jadi horizontal gitu ya, tanahnya luas gitu ya. Kemudian kita coba sistem baru gitu, jadi pabriknya vertikal, bahan mentah semua di atas. Kemudian dia pakai gravitasi, pakai bandul aja dia. Kemudian untuk prosesnya sampai ke packaging dan segala macam, dia siap untuk didistribusi di bawahnya. Ya, Konimek ini salah satu klien lanjutan kami. Kemudian ada Konimek Natpro itu natural production, itu lebih sangar lagi ya. Maksudnya jadi mereka kayak restoran gitu, proses produksinya semua bisa dilihat dari luar gitu, mesin-mesinnya segala macam. Terus ada mixed use ya, bangunan mixed use kami, ada yang sudah dibangun, ada yang belum jadi juga. Nah, terus mungkin kalau yang hobi arsitektur kecil-kecil, niche ya kayak gitu, ini udah jadi dibangun di Kerawang, Toyota Electric Vehicle Center. Kemudian beberapa karya kami yang istilahnya ini ada Masjid Baitul Mukni, ini sebenarnya bantuan kami di CSR pasca gempa 2017 di Lombok. Alhamdulillah ini kami juga dapat penghargaan IAI Award 2 tahun yang lalu. Ini beberapa, dan mungkin ini yang agak sedikit terkenal, Jakarta International Stadium. Ini karya kami, baik dengan segala kontroversinya.
Kemudian ada beberapa proyek untuk sport komplek juga di Oman, kita juga ada. PON Aceh ini sayangnya nggak sempat terbangun gitu ya, karena banyak masalah yang cukup pelik di lahan. Untuk beberapa retrofit, nah ini retrofit juga mungkin masa depan ini penting ya. Jadi salah satu proyek-proyek kami itu juga renovasi ya, istilahnya gambarnya renovasi, tapi sebenarnya kita masukkan banyak unsur yang baru, terutama di sustainable building di sini. Interior juga kita ada beberapa. Nah, kita juga ada divisi yang memang khusus untuk commercial housing, jadi landed housing, 1-2 lantai kayak gitu ya. Ini juga kami ada. Kemudian bangunan transport. Nah, bangunan transport kita juga selain kita juga banyak bekerja sama dengan MRT, terutama di urban design. Tapi kalau untuk bangunannya sendiri, untuk Transjakarta, Transjakarta itu apa namanya? Busway ya, kalau di Jakarta orang bilangnya busway. Untuk haltenya kita juga untuk beberapa halte yang baru itu kita ada kerjaan. Ya, kemudian ini green building, kita juga sebenarnya kita salah satu yang mempelopori Green Building Council Indonesia. Dan terakhir yang cukup rumit itu BIM. Nah, tapi cuman BIM ini sebenarnya kalau ke luar negeri, istilahnya kalian mau bikin atau mau punya expertise yang spesifik gitu ya, ini kemampuan orang bisa melakukan BIM ini banyak sekali yang cari gitu ya, entah itu pakai Revit atau pakai program lain gitu ya. Oke, landscape kami juga ada ini. Sekian, tapi saya akan coba masuk ke project ya. Kira-kira pengen lihat project yang segede apa nih? Yang 500 hektar atau yang kira-kira 20 hektar gitu ya. Yang mana nih? Nggak apa-apa, silakan. Saya kayaknya nggak mungkin kalau saya cerita dua-duanya gitu ya kira-kira ya. Tapi mungkin yang 20 hektar ya, karena mungkin masih S1 ya Pak ya. Boleh Pak. Ya, masih S1 arsitektur. Kalau bisa dua-duanya Pak. Oh, kalau bisa dua-duanya. Oke, mungkin dari yang kecil dulu nih. Ini sebenarnya proyek urban design pas sebelum COVID. Oke, ini jadi kalau Anda sudah bertekad ya, apalagi saya pingin di proyek urban design gitu ya. Blank. Oh, kenapa ya? Kabel ya. Oh. Udah tadi barusan. Oke. Enggak. Mungkin enggak slideshow dulu ya. Memang nggak slideshow Pak, ini dari Iya. PDF soalnya. Mana Arif nih? Mana Arif nih? Ini memang masalah di kabel ini begini ya. Di bapaknya di situ. Coba gitu. Itu di tengah dengan Matika tuh. Kabel. YouTube, masuk YouTube. Ya, Di sana belum masuk juga ya? Kawannya ngerekam ya. Masuk lah saya. Pause kayaknya. Pause. Nah, Arifnya Bentar. enak gak saya itu? Oh, kembali ke ini isi screen only. Apa? Enggak. Bapak itu semua. Ngelek lagi, Rip. Atau ada sambungan gini lagi, kali-kali misalnya. Pendek waktu jadi. Ini harusnya udah.
Belum saya cek. Oh, saya akan coba bercerita. Ini proyek kira-kira 16 hektar. Tadi saya sampai mana ya? Oh iya, jadi kalau memang kalian sudah bertekad misalnya akan berprofesi ke urban designer atau rancang kota, harap bersabar karena proyeknya belum tentu Anda nikmati atau sudah terbangun dalam 5-10 tahun, apalagi sampai selesai gitu. Misalnya profesor saya tadi Pak Muhammad Danisworo itu misalnya dia yang mendesain di SCBD Jakarta atau Mega Kuningan gitu ya. Sampai hari ini pun juga belum selesai utuh gitu. Jadi apa namanya, mungkin bukan seperti arsitek gitu ya. Kita arsitek misalnya ada order desain, kemudian kita bikin prosesnya, bangun mentok-mentok juga kalaupun tower itu 2-3 tahun gitu ya, kemudian kita bisa nikmati. Nah, perencanaan kawasan perkotaan terutama perancangan kota ini kita harus melihat banyak hal, dan ini juga bukan pekerjaan satu orang ataupun satu profesi ya, ini ada beberapa profesi, termasuk dalamnya baik dari ekonomi, dari planner, dari infrastruktur. Ini untuk jadi masukan dan kita yang menjahit gitu. Jadi ini mungkin karena mahasiswa tadi saya akhirnya kayaknya harus mending ya, mending kayak kita sampaikan aja kira-kira besok kalau kerja itu ngerjain apa saja sih gitu ya, terus kemudian gimana prosesnya gitu. Ini adalah laporan yang juga waktu itu kita jadikan bahan untuk presentasi ke klien. Kalau nggak salah ini final presentationnya. Jadi tapi bagusnya klien ini tuh dia pengen lihat prosesnya. Jadi nggak langsung pengen jadinya gimana, ininya berapa gitu ya. Tapi karena juga kliennya juga bersifat corporate dan join, biasanya kalau kayak gini ada beberapa corporation, dia join banyak perusahaan dan masing-masing punya point of view sendiri-sendiri gitu ya. Jadi justru kami yang harus menerjemahkan masing-masing itu akan dianalisa seperti apa. Jadi pertama tahu site-nya itu harus wajib ya. Cuman apa saja yang harus diketahui, nah itu mungkin yang cukup penting. Pertama ada konteks yang cukup luas yang di sebelah kanan ini ya, ini konteks Jakarta. Paling nggak kita mengidentifikasi jalan-jalan utama, akses, kemudian infrastruktur utama seperti airport. Kalau ada lagi misalnya stasiun kereta atau mana lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua konteksnya nih seperti apa gitu ya. Jadi memang klien itu punya tanah yang biru muda ini, tapi yang ditugaskan ke kami itu adalah tanah yang persis di sisi samping tol ini. Kemudian pasti kita harus melakukan survei. Bersyukur hari ini drone sudah murah, sudah gampang. Kita bayangin mungkin 20 tahun yang lalu kita mengerjakan hal seperti ini. Untuk pemetaan aja harus lari-lari ke BIG biasanya gitu, geospasial. Nah itu sekarang jauh lebih mudah gitu ya, apalagi dengan teknologi gitu ya. Jadi kita harus lihat semua gitu. Kita overlay site dengan konteks-konteks. Nah konteksnya ini apa saja? Ini di sini ada SUTED, kemudian kalau biasanya ada GSB kan. Jadi GSB juga nggak apa-apa kita projectkan di site analisis segini dengan angle-angle seperti ini bisa gitu ya. Terus apa saja yang kelihatan nantinya gitu ya, karena pasti di sini nanti akan ada high rise. Dari sisi satunya sama saja juga kita harus melihat apa yang bisa dilihat di sini. Terus kita juga biasanya melakukan kira-kira dari site ini bisa ngeliat apa saja gitu ya, karena hal-hal tersebut juga berpengaruh. Misalnya kita mau bikin apartemen yang tinggi atau office yang tinggi gitu ya, oh kira-kira pemandangan ke barat nih apa. Nah ini karena lokasinya di daerah Joglo, sudah daerah Jakarta Barat, itu kalau ke barat lagi biasanya view-nya
perumahan gitu ya. Dia lebih banyak ke hunian satu lantai, namun kalau ke timur, nah ini yang dilihat, wah view-nya view pusat kota gitu ya. Nah view pusat kota ini sebenarnya kalau kalian bayangkan, mungkin kalau siang begini ya, tapi kalau malam cantik biasanya. Jadi kadang-kadang kota itu kalau pas di tengahnya kurang nyaman, tapi kalau dilihat dari jauh cantik gitu. Kemudian kita menganalisa apa saja komponennya gitu ya. Jadi existing dulu, kita existing dibahas sampai habis gitu ya. Di sini tuh ini juga salah satu ininya klien ya. Mereka bilang, Pak ini kami pakai Bapak misalnya gitu. Ini karena setnya susah gitu. Di atasnya tol, di bawahnya sutet gitu ya. Tapi kita harus bikin bagus gitu ya. Terus ada toll gate, cukup kompleks lah. Jadi mau digimanain itu susah gitu, bagusnya gitu. Pasti ada concern yang negatif di situ. Nah kemudian karena biasanya urban design itu berkaitan dengan properti bisnis, kita juga harus melihat sebenarnya di sana sudah ada apa aja gitu ya. Jadi biasanya kita luaskan survei kita sampai ada perumahan nih di sana nih yang hijau gitu ya, yang kira-kira briefnya sama dengan klien kita. Ada yang middle upper class ekonomi kayak gitu ya. Terus kemudian dari sisi retail udah ada mall apa saja, ada toko apa saja gitu ya, itu dianalisis. Terus kemudian ada office gitu ya, biasanya kita titikin gitu di peta. Lalu tadi coba kita lihat potongannya gitu ya, sebelah kanan tol, sebelah kiri sutetnya yang sutet besar banget lagi gitu. Jadi ini juga nanti pasti berpengaruh kalau kita punya area high rise, kelihatannya kabel itu juga pasti bermasalah gitu. Nah ini terus kemudian kita juga clearance-nya, karena sutet itu juga ada beberapa aturan. Ini kita coba superimpose di sana semua. Terus kemudian, nah ini juga di masa mendatang di situ tuh nanti akan ada LRT. Cuman memang masih di perencanaan, sehingga kita waktu itu bisa minta ke LRT. Nanti Pak kalau sudah mulai dibangun kita minta stasiunnya. Itu sekarang sudah cukup common kalau di Jakarta gitu. Karena kalau mintanya belakangan telat biasanya dan charge-nya mahal. Kayak sekarang, kayak dulu MRT misalnya, MRT Jakarta itu sebelum dibangun tahun 2015-an gitu ya, itu developer sudah banyak yang ditawarin, tapi banyak yang kurang yakin, kurang beriman gitu ya, kurang percaya. Akhirnya mereka nolak. Ada satu developer yang yakin gitu ya, dan akhirnya sekarang salah satunya jadi tempat hangout paling rame di Jakarta itu Blok M Plaza. Jadi Blok M Plaza itu dia langsung connect ke MRT, nyambung ke gedung gitu ya, dan dia sekarang rental rate-nya paling tinggi di Jakarta. Nah ini kemudian karena kita juga basicnya juga pengen punya ruang hijau yang bagus gitu ya, kita coba kalkulasi dulu mereka sudah punya mana gitu ya, nanti yang harus kita tambahkan berapa gitu. Biasanya di daerah itu udah ada aturan KDH-nya mesti berapa, RTH-nya mesti berapa. Nah terus ya kita cari beberapa area. Nah terus akhirnya kita sepakat kayaknya nih harus angka segini nih. Nah angka segini sih memang ketemunya sebenarnya dari rasio-rasio yang klien pinginkan ya. Jadi Pak kalau bisa sellable-nya itu sekian persen kayak gitu ya, itu juga ada gitu. Oke, karena ini juga ada sutet, mereka juga pernah kepikiran mindahin sutet semua ke bawah gitu ya. Tapi ternyata mahal sekali gitu, sampai puluhan miliar gitu. Jadi mungkin konsep itu juga sudah di take out gitu ya. Nah kemudian kita masuk ke visi gitu ya. Visi ini kita bisa usulkan biasanya, tapi klien juga biasanya punya juga gitu ya. Bayangkan mereka nanti kawasan ini pengen jadi apa gitu. Jadi mendefinisikan landmark dan hunian berkelanjutan di Jakarta Barat terutama. Nah terus kita biasanya coba bikin mood board ya, namanya mood board kayak gini tuh ya. Oke, kira-kira dari ngobrol dengan klien ini
seperti apa sih yang diinginkan gitu ya. Nah, apakah ini bisa ditaruh sana? Nah, ini mungkin harus diingat ya. Ini laporan, ini presentasi final. Jadi ada gap tadi ya, yang nggak kelihatan sedikit ya, sampai kita ke arah sini gitu. Tapi nanti kelihatan kok. Jadi ini dari visi-visi tadi udah kelihatan nih, kira-kira yang masuk dari visi pertama apa, yang gateway landmark tadi apa, gitu, yang di green area-nya seperti apa. Jadi 3 ini sebenarnya yang jadi basic perencanaan kami gitu. Sebenarnya kalau mau dilihat komplit gambarnya itu kita soalnya kalau nggak salah presentasinya begini nih. Oh enggak, atau begini aja bisa. Kayaknya lebih cepat begini. Nah, jadi di set yang panjang tadi setelah kita melakukan analisis, kemudian kita sampai ke gubahan massa ya. Memang gubahan massa ini mungkin tidak terlalu terlihat di proses yang tadi, tapi intinya kita akhirnya membuat keputusan bahwa ya Sutet ini mungkin diberi jarak gitu ya. Jadi kita lebih memilih mendekatkan ke tol gitu ya, walaupun ada beberapa resikonya. Tol itu salah satunya polusi suara gitu ya. Jadi resikonya berarti kalau ada hunian atau bangunan hotel atau apa di sini atau office, berarti mungkin nanti fasad yang menghadap ke tol itu akan sedikit lebih mahal karena insulasi suara dan cahaya mungkin dia akan lebih costly gitu di situ. Nah, kemudian untuk meyakinkan klien, kita harus mendeskripsikan kenapa kita milih bangunan itu lebih ditempelkan ke tol gitu ketimbang ke barat gitu ya. Tadi satu misalnya karena ke barat juga view-nya mungkin kurang terlalu engaging, sehingga kita ada opsi gitu ya. Ini opsinya kita keluarkan semua nih. Opsi 1 urban view, opsi 2 yang Jakarta view gitu. Ya, di sini akhirnya ada opsi-opsi yang cukup menarik gitu ya, karena kita melihat titik-titik Sutet ini juga apa namanya tidak berada langsung pada sisi bangunannya gitu ya, sehingga kita melihat bahwa dari sisi jalan tol ini akan diberi jarak, kemudian di atasnya sini akan ada gardennya gitu. Jadi tadi opsi 1, ini opsi 2 gitu ya. Kayaknya kalau nggak salah yang dipilih oleh klien kita opsi 2 gitu ya. Nah, apa namanya, dari bangunan yang di sini ini dia bisa melihat Jakarta, tapi di atasnya kita akan bikin green roof gitu. Nanti mungkin akan kelihatan ketika di desainnya jadi gitu ya. Nah, ini yang istilahnya klien minta apa ya, justifikasi lah. Justifikasi ini kok kenapa kok kita pilih akhirnya di sini gitu ya. Nah, ini juga menarik. Nah, kita melihat ya, ini mungkin balik lagi ke sini bahwa sebenarnya kayak sekarang nih kita berada di ground floor gitu ya. Jadi ground floor itu menurut kami salah satu elemen yang penting. Penting itu gimana? Karena sebenarnya manusia itu banyak bergerak di ground floor, kemudian ya pandangan mata kita terbatas sampai lantai 1 sampai lantai 4 lah kira-kira kalau kita lihat gini ya. Nah, itu menurut saya penting. Kenapa? Karena kalau di tol sana, karena tol itu dia punya tebing ya, punya ketinggian juga, jadi dilihat mungkin kurang nyaman gitu ya. Makanya kita komersial yang di sisi timur ini ketika dia menghadap ke Sutet, dia tidak masalah karena Sutet ini jaraknya per kira-kira 80 sampai 100 meter gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat, oh kita bisa bikin fasad misalnya. Nanti fasadnya di sisi yang ada Sutetnya ini diberi feature gitu ya, supaya nggak flat, jadi mungkin apakah ada balkon, ada keluar masuk gitu ya. Jadi, dan kita mungkin bisa juga bahwa beranggapan bahwa oh yang sisi sini mungkin yang nanti dia akan dijual lebih murah. Nah, ini termasuk, nah ini yang kenapa sebenarnya kadang-kadang orang nanya kenapa profesi rancang kota biasanya ada di S2 gitu ya. Karena sebenarnya dengan
kita mendesain tadi ya, kita mendesain kota-kota kayak building masa gitu. Ini sebenarnya kita sudah kepikiran core-nya di mana, lift-nya di mana kayak gitu ya. Jadi di belakang pemikiran kita itu sudah sebenarnya udah jelas gitu. Kalau bangunan 30 kali 30, oh berarti kira-kira core-nya di sini bentuknya kayak gini, atau yang dia slab misalnya lebarnya 16, panjangnya 45 sampai 50 gitu. Itu namanya tipologi gitu ya. Itu sudah ada di belakang kita gitu. Nah, kemudian tadi itu salah satu studi ya, jadi studinya itu agak kebalik karena permasalahan tadi tol dan apa namanya Sutet tadi. Jadi kayak kita tuh studi bangunan dulu ya kira-kira ya, tapi setelah itu baru kita melihat master plan-nya gitu ya. Master plan-nya mungkin sebenarnya simple karena site-nya panjang, coba kita potong 3. Potong 3 ini juga ada maksudnya, misalnya ketika kita misalnya nanti satu saat harus melakukan ini nggak berbarengan tapi dengan pentahapan gitu. Nah itu juga penting. Kemudian kita harus melihat senternya di mana. Simple, kita bikin gateway di mana, ada 2 icon tower jadi landmark. Kemudian di ujung-ujung, nah ujung-ujung ini sebenarnya rumus komersial ya. Kalau kalian nanti diminta jadi desain mall misalnya, ini prinsipnya sama. Di ujung-ujung ini Anda harus punya anchor. Anchor itu istilahnya crowd puller ya. Jadi kalau misalnya Anda belajar di mall yang sukses, misalnya saya nggak tahu di sini contohnya ada, atau misalnya di Plaza Senayan atau di Citos lah yang kecil gitu ya. Itu di ujung-ujung itu mereka pasti ada namanya anchor tenant ya. Kalau di Plaza Senayan itu ada Sogo sama ada saya lupa shopping center satu lagi, jadi 2 shopping center, tengahnya baru dia retail kecil-kecil. Kalau di sini kita kebalik, di ujung-ujungnya ini adalah residensial. Kenapa? Biar ada orang pergerakan. Kalau memang ini akan ada public transport, orang akan jalan gitu dari titik public transportnya ke rumahnya. Nah itu yang menimbulkan sebenarnya yang namanya shopping mall. Jadi mall itu sebenarnya bukan tempat belanja. Mall itu dari bahasa aslinya itu adalah tempat buat jalan. Jadi jalan itu kayak misalnya Anda tahu misalnya Washington Capital City itu dianggapnya dia mall gitu. Dari titik yang Tugu itu sampai ke Istana Presiden itu kan orang jalan. Jadi mereka nganggapnya itu mall. Jadi mall itu sebenarnya kegiatan berjalannya. Nah, memang kalau shopping mall itu baru dia orang berjalan tapi untuk berkegiatan shopping gitu. Nah, kira-kira ini menjabarkannya gitu ya. Jadi karena di sini harus ada anchor, di sana harus anchor, kita juga coba kira-kira bikinnya apa. Nah ini yang kita harus cek. Yang ungu-ungu ini mungkin nanti akan jadi retail, jadi shopping kecil-kecil gitu ya, 2-3 lantai. Bahkan klien nanya, kalau misalnya saya taruh di situnya ruko bisa nggak? Saya nggak apa-apa, oke ruko, tapi misalnya harus punya 2 muka gitu ya, ke jalan maupun ke ruang terbukanya yang di tengah. Nah, kemudian kita juga strategi giringnya, kita coba nggak cuma di lantai dasar, tapi juga ada di lantai kedua atau lantai ketiga. Kemudian di sini ada apa namanya, ya arsitektural lah, karena kayaknya kita nggak mau pingin desainnya terlalu kaku gitu ya. Jadi mungkin tiap sudut itu diberi apa fillet gitu ya, curve gitu ya. Nah terus kemudian kira-kira jadinya seperti ini. Tapi ini lihat ya, ini proyek ini mulai sebelum COVID. Secara master plan project sudah selesai. Tapi baru mau dibangun kapan? Kayaknya baru mau dibangun tahun depan. Jadi tahun ini developernya sudah nanya lagi, mereka sudah, Pak kira-kira ya ini kan sama kan, jadi developer itu kadang-kadang nunggu politik selesai, nunggu mereka siap, terus kira-kira ekonomi ini ke depan bagus apa enggak gitu ya. Jadi memang kemarin tahun-tahun ini baru ngobrol lagi, terus kemudian mungkin akan mulai development dan arsitekturnya tahun depan. Nah ini kira-kira tadi ya. Nah kalau misalnya pertanyaannya, ini kok tahu berapa tower untuk hunian, untuk komersial, untuk ini. Nah itu sebenarnya sudah ada studi sendiri, biasanya dilakukan oleh property consultant berupa HBU atau FS. HBU itu High Base Use,
Nah, itu sebenarnya juga profesi juga gitu. Arsitek banyak yang untuk ke profesi properti konsultan itu kayak JLL, kemudian kayak Colliers itu ya. Jadi mereka melakukan semacam prediksi-prediksi ekonomi gitu ya, tapi masuknya ke spasial. Jadi ada volumenya, Pak, kira-kira tahun depan di Jakarta Barat misalnya kebutuhan office itu turun tapi kebutuhan apartemen itu naik ya, semacam seperti itu gitu. Nah, ini kira-kira master plan-nya, ini sutetnya ada di bawah. Kita memang agak sacrifice yang apartemen karena apartemen ini mungkin nanti akan apa namanya apartemen itu di sini, dan ini yang kita sacrifice itu office. Nah, memang pertanyaan apakah studi tahun 2019-2020 itu masih relate dengan sekarang? Belum tentu. Dulu studi belum COVID itu office masih tinggi. Sekarang office dengan adanya teknologi dan segala macam sudah nggak terlalu penting orang punya kantor besar-besar gitu ya. Jadi orang bisa bikin kantor, karyawannya sebagian besar di rumah, sebagian besar hanya sediakan ruang meeting buat mereka sendiri gitu ya. Jadi ada kemungkinan nanti apakah kedepannya dibangun kayak gini, belum tentu juga gitu ya. Tapi konsep-konsep dasar ini sudah bisa jadi pegangan. Paling yang nanti akan dipangkas itu programnya gitu ya. Oke deh kalau kayak gitu mungkin banyakin apartemen gitu ya. Itu sangat mungkin gitu ya. Nah itu baru mereka ini masuk angka kita perlihatkannya di sini, karena ketika kita juga presentasi desain bangunan ini biasanya developer sudah mulai siap tuh sama hitung-hitungannya gitu ya, berapa yang akan dijual segala macam gitu ya, terus kemudian konsepnya apa saja gitu. Nah mungkin ini lebih menarik gitu ya buat kalian, karena kita juga melihat bahwa yang kita coba usahakan dari desain itu adalah sebenarnya kita membuat ground floor-nya beberapa. Jadi memang ground floor asli dia di sini, tapi sebenarnya inti dari ground floor itu adalah kita punya relasi dengan tanah dan apa namanya dan pattern paving itu ya. Yang ini yang kita coba bahwa di rooftopnya bangunan yang lebih kecil di sini, ini kita akan provide apa namanya seperti ground floor gitu ya. Jadi juga ada tamannya gitu ya. Kemudian retail-retailnya ada yang di sebelah kanan. Nah kemudian mungkin pemandangan dari tol seperti ini kayak gitu ya. Jadi kita masih melihat ada hijaunya kayak tadi seperti ini. Ini mungkin bukan ground floor asli tapi ya ground floor di bawahnya. Tapi dengan adanya podium kita bisa set ini seperti ground floor. Nah kemudian biasanya nih kalau kontraknya bagus, tadi kan sudah secara keseluruhan biasanya developer minta, Pak coba Pak tiap-tiap blok di develop gitu ya, atau diberikan arahan sendiri gitu ya. Nah ini masuk lagi, ini biasanya arsitek lebih pegang gitu ya, atau ada arsitek yang masuk ke tim lagi gitu ya, untuk kira-kira mendevelop kira-kira gimana sih gitu. Karena menurut saya memang sebuah proyek itu ditangani oleh banyak orang ya, tapi memang apa namanya harus ada leadership yang kuat gitu supaya ya proyeknya bisa selesai juga, nggak berantem terus gitu di dalam. Nah seperti ini gitu ya, ini jadi programnya sudah ada, meter perseginya, developer juga bisa siap-siap gitu ya, kira-kira mau jualan apa, harus kontak siapa untuk ngisi tenan segala macam. Nah ini apartemen juga gitu, apartemen juga cukup rumit karena biasanya ada tipe. Nah begitu tipe ini kita masukin matching ini juga kita harus ada adjustment juga gitu ya. Nah ini mungkin saya cepet aja. Oh masih ada waktu kok. Ya ini kira-kira apa namanya aja. Enaknya memang untuk proyek master plan sama urban design ini kalau dari tataran konsep kita harus mikir semuanya, tapi memang belum dalam. Tapi begitu nanti ingin dibangun biasanya harus ada orang infrastruktur yang bikin dari mulai land development seperti cut and fill, drainase, listrik, sampah, air bersih segala macam itu harus masuk juga, karena mereka nanti akan bikin gambar kerja untuk kawasan tersebut gitu.
Ini untuk di fase 1, bahkan mereka, Pak saya mau bangunnya sisi fase 1 ini dulu misalnya gitu ya. Ini ya, memang kita harus melihat, jadi realitanya itu memang dari desain master plan itu harus bisa di develop, karena semua ini bukan satu hari jadi ya. Jadi harus ada tahap-tahap yang cukup rasional ya. Ini bahkan ya udah Pak, kita belum bikin basement dulu misalnya, tapi ini jadi parkir dulu gitu ya. Tapi parkirnya itu nanti sudah kita sesuaikan kalau memang sudah akan ada komersial dan ada basementnya gitu. Nah ini apa namanya, mereka nanya kemarin, kira-kira itu zona hijau yang di bawah Sutet bisa jadi apa gitu ya. Ini akhirnya main regulasi lagi gitu. Kita kasih mereka beberapa ide gitu. Oke, itu salah satu project ya yang bersifat perkotaan. Ini mau langsung presentasi lagi atau tanya jawab dulu gitu? Kita mau nanya juga Pak Gito, apakah Baik. waktunya ini masih panjang atau pendek, atau kita kasih tanya jawab, sesi tanya jawab diskusi dulu sebentar mungkin? Boleh, mereka, boleh. Kayaknya banyak mau nanya tadi itu. Mau ikut ngantor juga iya kayaknya. Nggak apa-apa Pak, mungkin tanya jawab sampai setengah 11 ya Pak ya. Setengah 11. Terus kemudian saya mulai lagi, mungkin ada penanya lain. Saya bisa 15 menit lah, mungkin yang ini mulai kecil. Nah, Oke, silakan Pak. Sebentar sebelum ke diskusi ya. Ini luar biasa sekali, ini dadakan loh ini. Tapi presentasinya mahal banget ya. Mahal banget, jadi bagi kalian yang Proyeknya dari memang nanti ingin ke arah arsitektur kota ya, ini sangat menarik sekali karena tadi banyak hal, tapi harus itu Pak ya, harus apa? Sabar ya katanya. Karena proyeknya bisa 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan baru terrealisasi. Nah, ini ada desainernya Pak, itu Pak. Desainernya yang bantuin saya di sini. Dan ini apa? Alumni. Bang Dery ini alumni sini 2010 2012 Bang. 11. Oke. Jadi silakan ditanya apa perbedaannya arsitek atau perancangan kota, silakan ya. Boleh. Pendek waktu bapaknya, ayo. Silahkan, nggak apa-apa. Aku sambil lepas jaket, panas ya. Aku sambil lepas jaket, panas. Keringetan. Kata Dery ada yang mau ditanyain? Nanya ke diri sendiri itu sih. Nggak nanya. Mau balik Jakarta lagi apa enggak gitu. Saya nanya dulu lah ya, Ya. Pak Dery ya. Biar mereka nanya nanti gitu. Apa-apa, Pak? Jadi ketika Pak Dery, Pak Gito, saya langsung Pak Dery. Jadi saat Pak Gito memutuskan menjadi perancang kota itu seperti apa sih dari arsitek? Itu kan dari mereka juga, mungkin mimpi mereka akan seperti itu juga. Mungkin itu Pak. Itu pertanyaan filosofi, Pak. Daripada teknis itu. Begini ya, jadi ada banyak sisi Pak sebenarnya untuk untuk sampai ke situ ya. Dari mulai sisi yang beneran sampai kecelakaan sampai banyak hal gitu ya. Jadi terus terang memang interest saya ke perkotaan itu dari awal dari mahasiswa ya. Dari mahasiswa itu sudah cukup tinggi gitu ya. Kemudian saya juga tahu beliau tadi Pak Profesor Denisworo itu sejak mahasiswa. Saya juga pernah mengunjungi sebenarnya, maksudnya saya juga pernah main, kira-kira saya semester 5 atau ya. Karena saya di Undip terus terang. Di Undip itu waktu itu perancangan kota dan kawasan nggak kuat. Jadi ketika saya masuk kuliah tahun 95, planologi itu juga baru dibangun tahun 91 misalnya. Jadi perancangan kota itu di Undip waktu itu namanya masih kayak perancangan tapak kayak gitu ya Pak ya. Terus saya tahun kira-kira 97-an gitu saya main juga ke Bandung, terus saya melihat studio beliau dulu di ITB, terus saya kayaknya wah ini gitu. Tapi sebenarnya saya
di TA itu juga sempat goyang gitu ya. Jadi saya waktu awal di TA itu, karena saya juga tertarik juga misalnya, saya terus terang, jadi TA saya itu dulu pengennya ya, waktu ngerjain TA itu adalah Museum Peradaban Islam di Jawa. Dari sisi filosofi, dan sekarang pun sebenarnya barang itu belum pernah ada, Pak. Maksudnya saya punya ketertarikan di budaya, saya ketertarikan di Islam juga ada gitu ya. Tapi ketika saya cari pembimbing, Pak, nggak ada yang berani. Atau maksudnya tuh ada penolakan, terus ada apa, kemudian saya juga mungkin dirasa risetnya kurang gitu ya. Saya juga nggak ngerti alasannya apa, terus akhirnya saya memutuskan saya ngambil TA saya ke arah ke kawasan arahnya gitu Pak. Jadi saya bikin bangunan tapi pendekatannya kawasan gitu. Nah dimulai dari situ kemudian saya juga akhirnya setelah saya lulus, karena saya sudah kadung nyemplung di TA saya kawasan, saya memberanikan diri ke Bandung. Kemudian saya beliau, Pak saya di sini magang deh Pak, saya nggak dibayar nggak apa-apa, tapi saya punya TA ini gitu. Jadi saya pede aja. Saya presentasi TA lagi di semua dosen ITB Pak. Modelnya nekat sih memang, arahnya ke situ. Nah baru ya habis itu arahnya ke sini ya, akhirnya sampai seperti sekarang Pak. Jadi hati-hati kalian ketika milih TA ya, ternyata kecemplung di TA Pak gitu. Ya, tapi cita-citanya memang di tengah perjalanan arsitektur beliau ada darah rancang kota. Seperti itu Pak ya mungkin filosofinya. Ya, jadi yang tapa ya tapi harus benar-benar kuliahnya. Jadi kecemplung nggak kecemplung itu rezeki lain hal ya. Oke, mungkin itu perjalanan Pak Gito. Silakan bertanya kepada proyek tadi. Sepertinya permasalahan rancangan kota itu lebih rumit atau lebih ringkes sih Pak? Boleh nanya kayak gitu. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Boleh kok. Nggak bisa kerja sendiri ya Pak kalau perancangan kota? Boleh juga tanya gitu. Kalau single building ya bisa, tapi juga tetap ada tim teknis. Oke. Silahkan, nggak apa-apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Fauzi Pratama Putra. Saya mahasiswa arsitektur semester 7. Saya ingin bertanya kepada Bapak, yang dimana Indonesia ini kan terkenal dengan budaya yang beragam. Yang saya ingin tanyakan itu bagaimana perancangan kota dapat memperhatikan keberagaman budaya dan kebutuhan masyarakat yang berbeda melalui desain ruang publik, Pak. Itu yang pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah ini ada lagi? Pertanyaannya AI banget ya. Tapi relate Pak, relate. Terus terang nanti saya bisa bahas itu di presentasi kedua Pak. Karena tapi saya jawab dulu. Monggo. Jadi memang jadi arsitek, salah satu arsitek maupun perancang kota ya, salah satu sunahnya itu jalan-jalan sebenarnya. Jalan-jalan tapi sambil tahu yang dilihat apa gitu ya. Jadi baik ya dari fisiknya, dari budaya. Saya juga di sini, ini kawan saya dari IAIN ya. Baru ketemu sekarang kita ya. Baru ketemu sekarang, udah di subgroup mungkin udah lebih dari 10 tahun gitu. Tapi sama-sama di NU, sama-sama punya ketertarikan budaya, sama-sama apa? Sarkup gitu ya. Sarkup tuh sarjana kuburan, Mbak. Enggak, saya hobi ziarah juga gitu. Jadi apa namanya, ya ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan kalau kita jalan-jalan. Termasuk kemarin alhamdulillah saya sebenarnya minggu lalu itu ya saya pertama kali ke Pontianak, ke Kalbar, kemudian saya terus ke Sintang. Di situ memang pertanyaan tadi relevan, Mas. Nggak bisa sebenarnya cara orang bangun di Jakarta itu ditetapkan di hal-hal yang konteksnya sangat beda gitu. Dan itu terasa ya, maksudnya gini, mungkin kalau utopianya itu kita bisa bilang bahwa sebenarnya kalau kita mendarat di Pontianak itu bayangan kita mungkin bukan jalan besar, mungkin kan kita sudah ada sungai yang sangat besar gitu ya. Tapi bayangan kita mungkin ya apakah banyak rumah apung yang dulu masih ada tapi sekarang sudah nggak ada kayak gitu ya. Terus cara hidupnya, sekarang kan cara hidupnya hampir semua industrialisasi lah. Sebenarnya nggak cuma Jakarta aja yang kita salahkan, sebenarnya dari
dari sononya gitu ya, karena mungkin ada industri bahan bangunan, industri semen, mereka punya pasar, kemudian dari situ mereka juga mempengaruhi cara orang membangun, ada negara, standar-standar. Saya juga sebenarnya prihatin standar itu semua disamakan dari Jakarta sampai Sabang sampai Merauke itu sebenarnya menurut saya mungkin tidak terlalu tepat. Jadi nanti di proyek berikutnya itu ada proyek sebenarnya di desa, di Katingan Mentaya, dari sampai itu di Kota Waringin Timur kalau nggak salah, Kobar, Kota Waringin Timur betul. Nah itu nanti bisa kelihatan di situ kita eksperimen sampai dibangun Pak untuk proyek tersebut gitu. Nggak apa-apa, nanti kita bisa teruskan. Oke, nanti sambil dilihat ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak.